kesehatan ya, Bu. Amin, amin ya robbal alamin, Bu. Oke. Bagaimana Bu Dise? Kayaknya Bu Dise ada masalah ya? Ibu Nova Ada apa dengan sebagai co-host ya. ada apa Nggak bisa ada rekam yang itu Bu Nova. ada yang ingin Ibu bicarakan atau curhat dengan saya? Iya nih Bu Nila, saya mau curhat sama Ibu Bu tentang Nova, proses pembelajaran yang saya Ibu alami, Nova, Bu. Boleh, Ibu Bu. Nova co-host ya, rekam boleh langsung. Saya bantu. Ya oke sayang. Begini, Lanjut ini ya. Bu, sebenarnya saya bingung dengan anak didik saya, Bu. Kenapa anak didik saya masih ada yang belum bisa baca, padahal saya sudah menerapkan semua cara agar anak didik saya bisa membaca dengan lancar, Bu. Oh, sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu alami saat ini? Begini Bu, saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya tentang kelancaran membaca anak didik saya. Pada saat kegiatan rutin saya di dalam kelas, saya memberikan arahan kepada anak didik saya untuk membaca cerita secara bergantian di depan kelas. Ternyata ada sebagian kecil anak didik saya yang masih belum bisa membaca, Bu. Padahal sebelumnya saya sudah membimbing anak saya tersebut membaca. Ketika itu saya merasa sedih dan prihatin dengan keadaan ini. Kenapa ya masih ada anak didik saya yang belum mahir dalam membaca? Oh, begitu. Jadi dari sini saya bisa mengambil kesimpulan ya, Bu, dari masalah Ibu yang Ibu hadapi, ada anak yang belum bisa membaca dengan lancar. Jadi ini, menjadi permasalahan di dalam proses belajar mengajar Ibu, begitukah, Iya, Bu? Bu. Ya, begitulah kira-kira Bu Nila. Oke. Dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, apa rencana Ibu yang akan Ibu lakukan? Yaitu saya akan melakukan perbaikan dalam proses belajar mengajar, Bu, supaya pembelajaran saya akan menjadi lebih bermakna dan lebih bagus ke depannya. Betul sekali, Bu. Jadi menurut Ibu, untuk mencapai kelancaran anak didik itu bisa baca dengan lancar, kita harus melatih kembali anak didik kita tersebut tersebut ya, Bu? Seperti apa Ya, kira-kira menurut Ibu? jadi kalau menurut saya supaya anak didik saya bisa membaca dengan lancar, saya akan berusaha semaksimal mungkin agar anak didik saya bisa membaca dengan lancar. Kemudian dengan cara membaca dengan lancar, proses pembelajaran juga akan lebih baik, Bu. Oh, iya gitu. Jadi Ibu mau anak didik Ibu itu belajar membaca dengan lancar setelah, pembelajaran selesai begitu ya, Bu, ya? Iya, Bu, setelah jam pembelajaran selesai, beberapa anak didik saya yang belum lancar membaca akan saya tinggalkan di dalam kelas, Bu. Saya akan membimbingnya supaya lebih lancar lagi dalam membaca. Terus bagaimana dengan orang tua, anak didik Ibu? Apakah masih tidak peduli dengan, masalah ini? Bagaimana Ibu menanggapinya? Saya akan bekerja sama dengan orang tua siswa tersebut, Bun. Kemudian saya juga akan mengkonfirmasi kepada kepala sekolah peristiwa apa atau masalah apa dan kendala apa yang telah saya alami di kelas dan bagaimana tindak lanjut yang telah saya lakukan, Bun. Oke, Ibu Dise. Kira-kira apa ya dukungan yang Ibu butuhkan untuk, berjalannya, kegiatan ini buat Ibu? Dukungan yang sangat saya butuhkan yaitu dari teman sejawat, kemudian Hmm. yang paling penting dari kepala sekolah. Jadi kepala Oh. sekolah akan ikut partisipasi dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam kelas saya, Bu. Tepat sekali Bu Dise. Kita di dalam ruang pekerjaan, kita harus berkolaborasi dengan teman sejawat, baik itu berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, agar semua yang beban berat kita pikul akan terasa ringan nantinya. Iya, Bu. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Ibu Dise. Pengen sekali rasanya ingin mendengarkan curhatan Ibu Dise setelah Ibu melakukan kegiatannya. Kira-kira kapan Ibu akan laksanakan kegiatan itu? Insya Allah secepatnya, Bun. Kalau kepala sekolahnya ada waktu, besok saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah.
kemudian ingin menyampaikan ini kepada orang tuanya. Oke, Ibu Dise. Saya tunggu ya. Setelah Ibu melakukan yang seperti Ibu jelaskan tadi, luar biasa Ibu Dise. Terima kasih ya Bu Dise sudah mengajak saya untuk berkolaborasi atau merefleksi tentang masalah Ibu ini. Sama-sama Bu Nila, saya juga berterima kasih atas masukan, atas saran yang telah Ibu Nila berikan kepada saya. Dengan itu saya akan merasa rileks, percaya diri tentang masalah yang saya hadapi ini, Bu. Sama-sama Ibu Dise. Sampai ketemu lagi Ibu Dise. Sampai jumpa juga Bu Nila. Oke. Nila. Oke. Selamat siang Bu Nila. Selamat siang Ibu Dise. Bagaimana Apa kabar? kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya Bu Nila ada yang mengganjal di pikiran Bu Nila. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya ini Bu Dise. Apa ya? Saya ada masalah. Ada masalah sedikit. Boleh Saya silakan bercerita Bu. Saya mau curhat dengan Ibu. Ya silakan Bu. Mana tahu ada yang bisa saya bantu. Iya. Begini Bu, sebenarnya saya bingung dengan anak didik saya ya Bu. Kenapa ya masih ada anak didik saya yang belum bisa perkalian, pembagian? Padahal saya sudah coba loh berbagai macam cara untuk menerapkan bagaimana perkalian ini bisa anak didik saya lancar. Tapi buktinya masih ada anak didik saya yang masih belum bisa, Ibu. Jadi di sini bisa saya ambil kesimpulan berarti dalam proses pembelajaran Ibu mengalami kendala tentang pembelajaran ya Ibu? Iya Bu, saya memiliki masalahnya ini dalam proses belajar saya tentang perkalian tuh ya Bu ya. Padahal saya sudah melakukan metode perkalian itu, saya lakukan setiap sebelum memulai pembelajaran matematika, saya menyuruh anak didik saya untuk ke depan satu persatu untuk mencek hafalan mereka tentang perkalian Ibu. Tapi setelah saya melakukan tes kepada mereka, tes tertulis, ternyata masih ada beberapa atau anak didik saya itu yang masih belum bisa Ibu. Jadi saya bingung loh Bu, bagaimana ya kira-kira teknik atau metode yang akan saya gunakan. Begitu Ibu. Jadi dari permasalahannya Ibu Nila alami, apa rencana atau tindakan yang akan Ibu Nila lakukan nanti? Saya akan melakukan perbaikan Ibu dalam proses pembelajaran saya agar pembelajaran saya akan lebih baik ke depannya. Mungkin begitu kira-kira kali ya Bu ya. Benar sekali Ibu. Kemudian dalam mencapai hal tersebut, seperti apa langkah yang akan Ibu lakukan? Jadi begini Bu, kalau menurut saya, anak didik saya itu bisa lancar dalam pembagian itu, saya akan berusaha semaksimal mungkin agar anak didik saya ini bisa melancar perkalian dan pembagian. Saya akan coba meninggalkan anak didik saya di akhir pembelajaran, contohnya sudah selesai di jam pembelajaran, mungkin saya akan meninggalkan mereka satu persatu supaya mereka fokus dengan perkalian. Saya akan melatih terus kembali pembagian dan perkalian itu Ibu. Oh, jadi setelah jam pembelajaran akan Ibu Nila tinggalkan dan melatih lagi siswa tersebut ya Bu? Iya Ibu. Kemudian bagaimana dengan kondisi dari keluarga atau orang tuanya Ibu? Kalau dari orang tua, saya mungkin akan mengajak mereka untuk bekerja sama Ibu untuk membicarakan tentang keluhan saya ini Ibu. Mungkin mereka akan mau bekerja sama dengan saya untuk membantu saya di rumah meringankan beban saya. Oh begitu ya Bu. Kemudian kira-kira dari permasalahan tersebut, dukungan apa yang perlu Ibu butuhkan saat itu Bu? Mungkin di sini saya akan butuh dukungan dari kepala sekolah lebih utama ya Bu ya dalam proses belajar mengajar ini. Terus dari rekan sejawat, murid-murid saya, beserta orang tua tentunya. Karena dengan berkolaborasi itu ya Bu ya,
mungkin akan membuat saya lebih tenang atau meringankan beban di pikiran saya sedikit demi sedikit, Ibu. Iya betul ya Bu. Jika kita berkolaborasi dengan teman sejawat dengan sekolah, semua akan berjalan dengan baik ya Bu. Iya, Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu tuh bisa diterapkan secepatnya. Rencana Ibu kapan itu dilaksanakan nanti Ibu? Ya, secepatnya Ibu. Mungkin saya akan melakukannya besok pagi atau besok pulang dari sekolah anak-anak ini, Ibu. Karena saya sudah mendapatkan ide dari Ibu untuk melakukannya. Saya habis saya habis pulang sekolah nanti. Tapi kalau paginya mungkin saya ingin berbicara dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah, Ibu. Begitu ya Bu rencana Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan, yang kok Ibu kolaborasikan dengan kepala sekolah nantinya bisa berjalan dengan baik. Sama-sama Ibu. Mungkin insya Allah akan melakukan, insya Allah saya akan melakukannya dengan baik dan sempurna. Mudah-mudahan hasilnya baik ke depannya. Amin. Terima kasih Bu Nila telah merefleksikan permasalahan yang ada yang Ibu Nila alami kepada saya. Eh, Sama-sama Ibu Dise, saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan curhatan saya, keluh kesah saya. Makasih ya Bu. Sama-sama Bu Nila. Sampai jumpa ya Bu Nila. Nah, iya Ibu Dise, terima kasih Bu Dise.